Baik, selamat datang di pertemuan ke-8 sesi 2 ya. Pembahasan rangkaian separator. Oke, Nurhan, cek. Ya, Ya. Ini ada catatan nih ya. Setelah tegangan-tegangan yang ini tolong dibaca ya. BIOS bukan hal yang sepele karena dapat mengakibatkan kerusakan yang menyebar kecuali korslet. Artinya adalah kerusakan di sini kalau file BIOS-nya tidak tepat ya. Umpamanya kerusakan yang disebabkan oleh file BIOS yang rusak ya. Contoh mati no switch, artinya mati no switch adalah tegangan standby-nya hadir. Salah satu indikatornya ketika diukur di tombol power ada 3 volt. Berarti tegangan standby sudah hadir 3 volt. Nah, itu salah satunya firmware di BIOS rusak. Nah, maka penanganan cepatnya bisa coba di flash BIOS dulu begitu ya. Atau kerusakan no display, hidup tapi tidak tampil, sudah diganti RAM juga tetap tidak tampil, maka solusinya solusi cepatnya adalah flash BIOS dulu gitu loh. Nah, ketika di flash BIOS kalau misalkan filenya tidak tepat maka bisa jadi mati. Tapi kita nggak usah takut gitu loh ya. Ketika kita di flash malah jadi mati nggak usah takut. Tadinya kan hidup tapi tidak nampil. Ya, makanya ketika nge-flash itu kan file aslinya harus di-save atau harus disimpan. Di backup dulu begitu. Maka jangan bosan, ini bukan hal yang sepele gitu kan. Cari lagi file yang tepat gitu. Nanti video nge-flashnya saya kirimkan ya. Nanti saya kirimkan linknya. Selanjutnya, istilah clear me regional artinya bisa digunakan untuk semua jenis BIOS. Tidak tergantung lokasinya. Ini clear me regional. Jadi istilah mi regional artinya itu sesuai lokasinya. Contoh BIOS lokasi Asia tidak bisa dipakai di produk Amerika. Nah, maka kalau seperti itu kita harus nyari ya file yang sudah di clear me regional. Kalau sudah di clear me regional itu bisa dipasangkan di mana produk mana saja begitu, produk Amerika ataupun produk Asia. Oh, sudah direset lah untuk umum begitu ya. Nah, kerusakan yang berhubungan dengan data atau tampilan yaitu satu ya BIOS, RAM, chip, prosesor. Ini ya, tiga inilah yang berhubungan dengan tampilan begitu ya. Nah, hanya yang paling mudah eksekusi adalah RAM dulu. Ini RAM diganti dulu. Kalau RAM sudah diganti juga tetap ya. Ini RAM dulu nih. Ini RAM harus diganti dulu. Kalau RAM sudah diganti juga tetap baru ke flash BIOS begitu ya. Kalau flash BIOS juga sudah dilakukan beberapa file tidak berhasil, lakukan analisis tegangan kerja. Pastikan semua output regulator mengeluarkan tegangan. Cara mengukur output regulator itu ukur tegangannya di setiap lilitan yang abu-abu. Itu adalah output regulator. Setiap lilitan yang warna abu-abu itu adalah output regulator. Di sana biasanya ada diapit oleh transistor, 2 transistor ya. Halo, selamat malam Marta, bisa dengar suara saya? Marta, mic-nya diaktifkan. Cara mengukur tegangan kerja atau output regulator adalah ukur tegangannya ya di setiap lilitan output regulator. Nah, salah satu ciri lilitan sebagai output regulator biasanya diapit oleh 2 transistor begitu. Nih ada contohnya. Nih, ini lilitan nih.
Ya. Ini lilitan, ini transistor nih. Ini transistornya ada 4 nih karena lilitannya ada 2. Ini adalah untuk Vicor dan PGFX. Ini juga sama Vicor PGFX. Nah, kalau yang ini 3 pol dan 5 polnya begitu. Ini lilitan. Ya, ini lilitan. Ini transistornya ada di sini tuh. Ini ada 2. Begitu ya. Ini. Oke. Oke, kita lanjut. Oke. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Ini layarnya terlihat nggak? Terlihat jelas nggak? Marta, Durhan? Jelas. Jelas. Ini terlihat? Kursornya terlihat? Ya, terlihat. Saya besarkan dikit ya. Marta terlihat ini? Oke, seperti inilah ya. Ini contoh ketika listrik hanya didapat dari adaptor saja ya. Ketika listrik hanya didapat dari sumber adaptor, dari sumber listriknya adaptor saja, baterainya tidak dipasang gitu ya. Saya akan jelaskan bagaimana proses listrik mengalir gitu. Dari adaptor ini sampai mengalir ke sini terus sampai nyampe ke PR133 ya. Dan setelah PR133 namanya pin gitu ya. Ini pin. Nah, pin ini adalah output separator ya. Makanya saya tulis nih sebagai output separator. Jadi tegangan 19 volt harus nyampe ke sini ke pin begitu ya. Pin itu adalah nama jalur ya. Oke, kita akan coba jelaskan. Listrik mengalir dari adaptor berapa volt? 19. 19 volt. Melalui PL6 ya, ini namanya PA. PA itu adalah volt adaptor atau tegangan dari adaptor. Nama jalurnya PA. Setelah melewati PL6 dia harus dirubah namanya, nama jalurnya menjadi PA1 begitu. Ingat di aturan penulisan skema ya, nama jalur yang melewati komponen yang dipasang seri itu harus dirubah namanya atau harus berubah nama. Ya, PA1. PA1 berapa volt, Nur? Gimana, Pak? Yang ini yang di PA1 berapa volt? 19 ya, Pak? 19 volt. Oke. Setelah itu tegangan 19 volt dari PA1 nyebrang lagi melalui PD7 gitu kan. Nah, karena PD7 itu sebagai dioda ya. Ini simbol dioda ya, Nur ya. Ya. Maka dioda itu kan ada korupsi listrik ya, Nur. Ya. Maka 19 volt itu akan turun sedikit gitu. Karena sebagian listrik akan dipakai oleh dioda itu sendiri untuk aktivasi dirinya gitu. Korupsi listriknya dikit, cuma 0,2 sampai 0,4 atau 0,4 sampai 0,6. Kalau nggak salah dibuka aja lah di itu ya. Nih turun sedikit. Anggaplah tidak turun ya, tidak korupsi biar gampang itu nanti kesininya ya. Anggaplah ini PA1 19 volt, terus di PA2 juga 19 volt. Siapkan kalkulatornya. Tolong siapkan kalkulator ya. Bantu hitung. Nah, di sini berapa volt ini? Di PA2 19 volt ya. Di sini 19 volt. Oke. Ya, maka 19 volt ini udah mentok di sini, Nur. Belum ngalir ya. Dia udah stuck di sini sampai di kaki shorts ya. Pada PQ 38 di sini. Lalu listrik kemana lagi? Ngalir ke sini lewat PC8 PC83 bisa nggak nih? Enggak. PC83. Listrik bisa ngalir ke sini nggak? Nih, lewat PC83. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa?
Karena sifat kapasitor itu menahan listrik DC melewatkan listrik AC, begitu ya. Nah, karena dari adaptor itu adalah listrik DC atau arus searah, ya, maka akan ditahan oleh PC83, tidak bisa lewat ke sini gitu ya. Maka mau nggak mau listrik akan lewat ke divider. Ini kan divider nih, ada PR132 dan PR131 begitu ya. Mau nggak mau harus lewat resistor, lewat hambatan. Terus listrik ada juga yang ngalir ke sini, tapi mentok di sini ya, di kaki 1 ya, begitu. Listrik mentok di kaki ini karena PQ39 belum aktif nih. PQ39 tidak aktif, maka listrik cuma sampai sini doang di sini ya. Kalau ada titik hitam seperti ini artinya nyambung. Kalau ini nggak nyambung ya, antara jalur yang ini dengan jalur yang ini tidak nyambung. Oke, lanjut. Oke, ini di RA-nya berapa nih? Mana RA? Ini RA ya. RA ya, RA itu yang bawah. RA-nya. Terus yang RB-nya ini ya, ini RB gitu. RA RB dilihatnya di bab resistor ya Nur ya. Ya. RB. Rumusnya masih ingat Nur? Ya, dulu. Ya, resistor divider rumusnya masih ingat? Rumus RA V out ya. V out sama dengan RA ya. Nah, RA per ini biar gampang hitungnya nih, saya gambarkan. RA ditambah RB nih ya. Itu kan rumusnya Nor? Ya, dikali pin. Dikali Pin. pin. Begitu. Pinnya yang mana? Pin adalah tegangan masuk atau dikali sumber tegangan gitulah ya. Maka sama dengan 9,5. Sama dengan berapa Nur hasilnya Nur? RA-nya berapa ini? RA-nya 220K. Ya. Gitu. RA 220K. Lanjut. Nah, dibagi gitu kan? Nah, dibagi 220 ditambah 220. Gitu ya. Oke. Itu kan? Dikali 19 gitu. Oke, sama dengan 220. Nah, ini urutan kerjanya seperti ini Nur matematika ya. Sama dengan 220 per 440. Nah, urutannya kan kayak gitu ya. Nah, sama dengan ini dikali ya. Dikali 19 begitu. Sama dengan 220 dibagi 440 berapa?
Nur? 0,5. 0,5. Saya ketik ya, 0,5 gitu kan. Lalu dikali berapa? 19. Dikali 19 gitu. Gampang toh. Maka hasilnya 9,5. 9,5. Oke. Nah, berarti di kaki gate ini berapa hasilnya? 9,5 begitu. 5. Oke, ini prosesnya nih harus paham. Proses bagaimana caranya listrik 19 volt ini bisa mengalir ya. Listrik 19 volt ini dari source bisa nyebrang ke drain. Begitu ya. Ada syarat kerja PEKI 38 begitu. PEKI 38 itu syarat aktif kerjanya, syarat aktifnya adalah aktif flow. Begitu. Ya, ini adalah MOSFET ya. Ini adalah MOSFET P channel. Kenapa MOSFET P channel? Karena panahnya ini membelakangi gate gitu ya. Panah ini membelakangi gate berarti MOSFET P channel. Kalau Anda ragu, lihat lagi buku modulnya. Lihat lagi simbolnya begitu ya. Jadi jangan bingung ya. Lihat ininya nih, panahnya membelakangi gate berarti P channel. Oke. Nah, sekarang syarat aktif daripada MOSFET P channel yang mempunyai sifat aktif flow adalah nih. Bagaimana syarat aktifnya? Syarat aktifnya adalah VGS lebih kecil. Nih simbol lebih kecil kayak gini, Nur. Lebih kecil sama dengan ya. Itulah yang gampang, we. Ya. Lebih kecil sama dengan negatif 2 volt gitu. Ini syarat aktif. Dibuka lagi nanti di syarat aktifnya adalah VGS lebih kecil sama dengan negatif 2 volt. VGS sama dengan volt gate dikurangi volt source begitu ya. Apa itu volt gate? Volt gate adalah tegangan yang ada di gate ini gitu loh ya. Kenapa gate ini dapat 9,5 volt? Karena tegangannya dibagi oleh divider ini sesuai dengan tadi hasil ngitungnya. Hasilnya kan 9,5 ya. Nah, Ya. volt gate-nya berapa? Tegangan gate-nya adalah VGS sama dengan, ini gampang ya kalau udah paham. Volt gate berapa, Nur? 9,5. 9,5. Iya benar, 9,5. Ini kan gate-nya. Ini iya. gate-nya. Udah hasil ngitung kamu tadi nih 9,5 volt ya. Ya. Ini 9,5, ini tinggal dimasukin sini ke rumus. 9,5 volt dikurangi source-nya berapa? Ini source-nya dulu tentukan berapa source-nya nih? Ini source. Nah, ini jalur kaki source nih, ini nih. Ini berapa nih di sini? Ini source nih. Ini kakinya. Ini kaki source terhubung ke sini nih jalurnya. PA2 dari PA2 ini. Tegangan source-nya berapa nih? Nor? Nggak usah dihitung. Ini berapa? 16.
Berapa? 19. 19 nih ya, ini source-nya nih. 19 volt dari mana source source dapat 19 volt ya dari PA2 ini kan mentok tadi di sini. Udah standby di sini ya. 19 volt begitu. Tinggal masukkan ke rumus di sini ya. Jadi kita ini tinggal dimasukkan ke sini ya. Dikurangi source-nya berapa barusan? 19 volt. Gitu ya. Lalu 3S-nya berapa nilainya hasilnya? Nor. Coba hitung. Min 9,5. Berapa? Min Min. 9,5. Min atau negatif 9,5 volt begitu ya. Nah, sekarang nih negatif 9,5 volt ini lebih kecil atau lebih besar dari negatif 2 volt? Lebih besar, lebih kecil dari 2 volt ya, Pak. Ya, lebih kecil dari negatif 2 volt ya. Jadi ini kayak gini nih. Ini misalkan garis ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini pakai panah nih sini. Ini juga pakai panah. Nah ya. Di sini ada 0 gitu ya. Ini di tengah saya tulis 0 nih. Ini 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kanan itu positif ya. Ini ke kanan positif begitu. Ya, ini dari 0 nih. Terus di sini berarti ini bilangan bulat nih namanya. Nah, ini berarti negatif 1 ya. Terus negatif 2, terus negatif 3, terus negatif 4 dan seterusnya begitu ya. Nah, kayak ginilah ya. Kalau lihat ini, halo Nurhan bisa lihat? Ya, bisa. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah positif ya. Kalau dari sebelah kiri 0 itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Artinya 0 ini lebih besar dari negatif 1. Negatif 1 lebih besar dari negatif 2. Negatif 2 lebih besar dari negatif 3 begitu ya. Nah, tadi syarat ini adalah lebih kecil sama dengan negatif 2 volt. Ini negatif 2 voltnya yang ini kan. Nah, hasil PGS-nya negatif 9 Min ya, 9,5. 9,5 gitu. Saya nulis. Nah, jadi negatif 9,5 ini lebih kecil sama dengan negatif 2 volt atau artinya lebih kecil dari negatif 2 volt. Maka dengan demikian VGS hasil perhitungan VGS-nya terpenuhi begitu ya. Nah, kalau hasil VGS-nya terpenuhi syarat aktifnya, maka kaki source yang ini ya saya besarkan. Oke. Maka ini kaki source ini udah terpenuhi ya. Ini syarat kerjanya sudah terpenuhi.
Maka kalau sudah terpenuhi syarat kerjanya, kaki source ini akan terhubung dengan kaki drain. Oke, ya, karena transistor itu sebagai saklar. Karena syarat aktifnya sudah terpenuhi, maka kaki source ini akan terhubung dengan kaki drain. Ya, kalau saya gambarkan, kalau terhubung berarti listriknya mengalir, maka listrik dari sini akan mengalir nyambung gitu, karena dia bentuknya saklar. Nyambung. Kalau sudah nyambung, maka listrik akan bergerak, gitu ya. Bergerak kemana? Yang ngalir ke sini ke PR133 sampai ke ini pin. Maka kalau ngukur pin harus di PR133. Nah, inilah yang disebut dengan R besar ya. Output separator disebutnya R besar. Jadi kalau pada saat nanti konsultasi dengan saya, tolong ukur di R besarnya, cari output separatornya. Ya. Output separatornya adalah disebutnya R besar. Kenapa disebut R besar? Karena memang resistornya besar gitu, ya. Lebih besar dari resistor biasa. Ya, secara fisik besar resistornya. Nih, seperti ini. Nih, PR133 itu yang ini nih. Saya tunjukkan dengan ballpoint ya. Ini PR133. Ini yang ditunjuk sama ballpoint. PR133 ya, komponennya. Ini R besar. Begitu. Dan ini adalah paket 38-nya yang ini. Ini paket 38. Begitu ya, nyebrang. Begitu. Ini kan kakinya ada 8 ya Nur ya. Ini kakinya ada 8. Jadi di gambar skema aslinya seperti ini. Oh, iya. Nah, ini. Di gambar skematik aslinya seperti ini. Tuh. Nah, ini kan ada kakinya ada 8 tuh. 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Ya. Saya akan hapus ininya. Oke. Sudah terlihat? Iya. Ya. Lihat. Ini di dalam ini gambar atau simbol pada skematiknya PQ38. Lihat panahnya ini ke sini ya. Panah membelakangi gate. Makanya disebutnya P channel, MOSFET P channel dengan sifat aktif low. Ya. Kalau seperti ini berarti kaki 1 2 3 itu terhubung. Yang tidak terhubung adalah kaki 4 begitu sebagai gate-nya ini ya. Terus kaki 5, 6, 7, 8 itu terhubung. Jadi kalau Anda mau mengukur tegangan source di mana? Boleh di kaki 1, boleh di kaki 2, boleh di kaki 3. Kalau Anda mau mengukur tegangan di gate di mana? Ya ada ukurnya di kaki 4 di sini. Ya. Begitu. Kalau Anda mau mengukur drain di mana? Kaki 5, kaki 6, kaki 7, kaki 8 boleh karena ini terhubung. Sampai sini dulu bisa diikuti. Nur? Ya, bisa. Saya. Ya. Itu proses bagaimana listrik bisa nyebrang ke PR133 ke sini sehingga menjadi pin. Begitu, ya. Oke, cukup dulu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oh, masih ada waktu kita. Bentar. Oh, masih ada waktu 9 menit lagi, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Itu baru dari adaptor, ya. Itu baru listrik ngalir dari adaptor. Bagaimana jika adaptor dicolok atau dihubungkan dengan adaptor, baterai juga dipasang? Apa yang terjadi pada rangkaian ini? Kan gitu pertanyaannya. Ya. Kembali lagi ke modul atau ke rangkaian yang saya gambar. Ini. Apa yang terjadi ketika baterai dipasang, adaptor dipasang? Begitu kan?
ketika baterai dipasang dan adaptor dipasang, maka IC SIO ini, ya, IC SIO, nah, IC SIO akan mendeteksi bahwa baterai terpasang. IC SIO mendeteksi baterai terpasang dari mana jalurnya? Dari MBCLK dan MB data, begitu. Karena IC ini udah dapat 3 volt gitu loh. Ya. IC sini udah dapat ada 3 volt. Dari baterai juga ada keluar 3 volt. MBCLK yang MB data. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, IC SIO ini akan mendeteksi bahwa baterai terpasang, sehingga ketika IC SIO mendeteksi baterai terpasang, maka IC SIO akan mengirimkan signal namanya DC crash. Berapa volt DC crash ini? 3 volt. Kalau Anda lihat di skematik aslinya di sini, ya, Anda akan bingung di sini. Ini DC crash nih. Nah, ini DC crash kan dari mana? Ya. Nih, gambarnya saya perkecil. Oke. Ini kan? Ini DC crash itu dari mana? Dari IC SIO. Makanya saya gambarkan di sini IC SIO-nya. Ini IC SIO, begitu. Ya. DC crash dari mana? Dari IC SIO. Yang ini. Ini ada kurung siku 27, artinya adalah halaman 27. Sinyal DC crash didapat dari IC SIO. IC SIO ada di halaman 27. Kita buktikan benarkah IC SIO ada di halaman 27? Yuk kita geser ke halaman 27. Nah, ini IC SIO. EC tulisannya, Embed Controller atau garing KBC, ini SIO namanya. Ya, EC atau KBC itu istilah saja ya. Ada yang ngomong atau istilah EC boleh. Ada yang ngomong istilah SIO, boleh. Ada yang ngomong istilah KBC, boleh, hajar saja. Oke? Gitu. Kalau ada istilah EC KBC berarti di dalam IC SIO ini ada fitur untuk keyboardnya. Mana fitur untuk keyboardnya? Ini tuh fitur untuk keyboard ini. Nah, ini ada KB. Jadi semua kaki ini itu untuk ngatur keyboard. Ya. Dari mulai kaki 54, 55, 56, 57 dan sampai ini 35 walaupun acak di skematik, di dalam IC-nya tetap berurut. Begitu, ya. Lantas mana Pak DC crash yang tadi? Ini DC crash-nya. Ya. Nah, ini DC crash. Jadi di DC crash yang tadi yang ini dari sini nih sinyalnya. DC crash ke halaman 29. Di mana halaman 29 adalah rangkaian separator, ya, yang menyatu dengan rangkaian charging, begitu ya. Nah, ini ya. Paham dulu sampai sini? Halo? Nurhan, paham? Ya lumayan Pak. Nah, Lumayan aja. ya. Ya, ini jadi DC crash ini dari mana? Dari IC SIO gitu ya. Nah, kita buka lagi nih yang di modul saya yang sudah saya gambarkan. Ini IC SIO-nya saya gambarkan di sini gitu. Ya. DC crash mengeluarkan 3 volt. Nah, kalau DC crash mengeluarkan 3 volt, maka PQ40 itu akan aktif begitu ya. Ya, intinya adalah 3 volt DC crash ini akan mengaktifkan PQ40 dan PQ39. Kenapa aktif? Karena PQ40 itu MOSFET N channel ya, yang mempunyai sifat aktif high. Karena ini kaki yang ini ground ya. Ini kan source-nya ke ground ya. Ini gate-nya dapat 3. PGS-nya adalah PGS, pole gate dikurangi pole source ya. Jadi tegangan gate 3 volt dikurangi tegangan di source. Source-nya 0 volt karena ground ya. Setiap ada simbol ground berarti tidak ada tegangan atau tegangannya 0 volt. Maka PGS-nya adalah 3 volt dikurangi 0 volt, hasilnya positif 3 volt. Syarat kerja syarat kerja MOSFET N channel adalah PGS lebih besar sama dengan
2 volt, maka terpenuhi. Kalau ini terpenuhi berarti aktif. Kalau aktif maka kaki yang atas dengan kaki yang bawah akan terhubung begitu, ya. Kalau terhubung ini kan terhubung ke sini ke ground. Maka PR156 itu akan menjadi RA begitu, ya. Jadi RA gitu kan. Dan listrik dari baterai itu langsung lewat saja ke sini. Walaupun ini belum aktif dia langsung lewat. Begitu. Ya, packing 41 belum aktif langsung lewat saja tegangannya. Begitu kan 12 volt. Nanti arusnya biar lancar. Nah, ini R-nya itu di dividernya aktif gitu, ya. Karena PR156 menjadi RA dan PR157 menjadi RB begitu, ya. Maka kalau aktif lancar ini langsung ke pin. Dah, ini cepat ya. 12 volt langsung ngalir ke pin. Ces. Apa yang terjadi dengan PK39? PK39 ketika kaki 5 ini ada tegangan 3 volt, ini kan ada 2 BJT ya. 2 BJT, yang satu aktif high, yang bawah aktif high, yang atas aktif low. Ya. Kalau Anda nggak paham bahasa aktif high, aktif low, buka lagi bab transistor. Oke? Ya. Kenapa pentingnya di pembahasan transistor harus paham? Karena terhubung di sini. Gitu, ya. Waktunya 2 menit lagi. PK39 ketika ini ada tegangan 3 volt maka ini aktif. Ketika aktif maka kaki 3 akan terhubung dengan kaki 4. Oke? Sampai sini paham? Nah, ketika kaki 2, ini kan terhubung nih kaki 2 ke kaki 3 ya. Maka ini kalau terhubung kaki 3 ke kaki 4, maka ini akan menjadi 0 volt di sini. Akan terhubung ke ground. Duh, saya ngajar kayak dikejar-kejar waktu, Nur. Ini kaki 3 terhubung kalau udah aktif. Nah, ini ke ground. Ya. Ini akan ketarik ke ground. Maka resistor yang ini adalah resistor di dalam komponen. Artinya adalah komponen di dalam komponen. Begitu, ya. Maka kalau ini menjadi ke ground, maka ini akan menjadi RA, yang bawah RA, yang atas RB. Nah, kalau di sini terjadi divider, maka 19 volt nangkring di sini, lewat ke sini dia akan turun tegangannya. Sehingga akan aktif ini, terpenuhi syarat aktifnya begitu. Karena listrik sudah terpenuhi. Maka kaki 1 dan kaki 6 akan terhubung. Sehingga listrik ini 19 volt tidak akan lewat ke divider yang ini, tapi lewatnya ke sini. Set, 19 volt di sini. Begitu, ya. Sehingga di gate ini menjadi 19 volt. Begitu, ya. Nah, kalau di sini gate-nya 19 volt, ya. Ini kalau di gate ini 19 volt, maka PK38 tidak akan aktif. Kenapa tidak aktif? Karena nilai PGS-nya tidak terpenuhi. 19 volt dikurangi 19 volt kan 0 hasilnya. Ya, tidak terpenuhi, maka PK38 tidak aktif. Lantas pertanyaannya, Pak, lantas yang 19 volt dari adaptor buat apa? Buat IC charging biar bisa kerja, ngecas baterai begitu. Langsung ke bawah ini buat aktivasi ini. Buat kerja rangkaian charging nanti. Ya. Oke. Itu ya Nur ya. Ya. Pertemuan hari ini saya cukupkan dulu ya. Semoga ya walaupun berapa persen Anda bisa menyerapnya. Ya, kalau nggak paham ulangi video saya. Masih nggak paham lagi japri langsung ke saya. Ya. Kalau tetap di online masih belum paham datang ke sini ya.